Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai. Gimana kabarnya? Ya, Bu Fani doakan semoga anak-anak kelas 1 semuanya dari kelas 1A sampai kelas 1D semuanya sehat walafiat ya, di rumah tetap sehat, tetap jaga kesehatannya. Jadi bisa belajar dengan baik. Ya, ketemu lagi bareng Bu Fani hari ini di pembelajaran tematik muatan bahasa Indonesia. Siapin dulu ya bukunya ya. Oke, alhamdulillah ya, Allah beri kesempatan kepada kita lagi untuk belajar di hari Senin ini. Kita ketemu lagi, bisa belajar lagi, dan harus lebih semangat ya. Jadi saat pandemi ini kan banyak teman kita yang nggak bisa belajar. Kita harus termasuk yang bersyukur karena Allah mudahkan untuk kita bisa tetap belajar ya, punya HP, punya fasilitas untuk belajar, punya bukunya ya. Ada orang tua yang menemani di rumah, ada guru yang bisa menjelaskan, jadi harus bersemangat terus ya. Hari ini pembelajaran kita di pelajaran tematik adalah melanjutkan yang kemarin. Apa saja di pembelajaran bahasa Indonesia kemarin udah belajar apa aja? Puisi ya, kemudian ada juga kalimat-kalimat ajakan, kalimat pujian ya, kemudian kalimat permintaan maaf, kemudian kalimat minta tolong. Sudah paham semua ya? Semoga semuanya sudah paham ciri-cirinya apa, kemudian kata yang biasa ada di kalimat ungkapan itu apa aja ya. Misalnya yang kemarin apa? Untuk kalimat ajakan biasanya kata yang ikut di awal kalimatnya apa? Ayo atau mari. Nah sekarang Bu Fani mau lanjutin belajarnya. Selain ungkapan di kalimat-kalimat tadi, kalimat yang akan kita pelajari selanjutnya adalah kalimat pemberitahuan. Apa sih pemberitahuan? Nah, coba ada tulisannya pemberitahu. Berarti kalau kita sudah diberikan informasi itu, kita jadi tahu ya. Jadi kalimat pemberitahuan itu adalah kalimat yang digunakan untuk dari seseorang kepada kita ataupun dari kita kepada orang lain, agar orang lain itu jadi tahu ya, jadi paham apa yang kita infokan. Nah, di sini menanggapi ungkapan pemberitahuan kemarin sudah belajar ya. Apa saja tanggapan itu apa? Nah, tanggapan itu jawaban dari kalimat yang disampaikan teman. Misalnya kemarin sudah kita tahu ya, tanggapan ketika teman meminta maaf, kita menanggapinya dengan tidak apa-apa, misalnya itu seperti itu. Nah, di sini ada cara menanggapi ungkapan pemberitahuan. Di situ ada ya, agar informasi itu dapat dipahami dengan baik, maka kalimat pemberitahuan itu harus jelas dan tidak berbelit-belit. Apa sih belit-belit, Bu? Belit-belit itu biar kata-katanya mudah dipahami ya. Tidak, kalau ngomongnya nggak jelas ataupun ngomongnya panjang lebar, panjang banget, tapi kita nggak langsung pada intinya, akhirnya apa? Temennya nggak paham ya, atau orang lain yang kita kasih pemberitahuan tidak paham. Di situ ada ya, teman kita anak laki-laki dan perempuan lagi apa itu? Gambarnya sedang membersihkan halaman sekolah. Nah, anak perempuannya itu bilang, "Dedi, sekolah kita akan mengikuti lomba sekolah sehat." Itu kalimat apa? Kalimat pemberitahuan. Di situ salah satu tandanya adalah diakhiri dengan tanda titik ya. Itu contoh kalimat pemberitahuan. Jadi anak perempuannya ngomong ke Dedi, sekolah kita akan mengikuti lomba sekolah sehat. Nah, dari ungkapan yang diucapin anak perempuan, kita jadi tahu, oh, sekolah kita akan ikut lomba. Ya, kita nggak boleh ketika ngasih pengumumannya kita ngomongnya berbelit-belit. Misalnya, Dedi, sekolah kita ikut lomba loh, lombanya keren banget, misalnya seperti itu ya.
terus lombanya itu nanti ada kayak gitunya deh, makanya jadinya berbelit-belit, tidak jelas. Jadi Dedi, misalnya kamu jadi Dedi nggak paham ngomong apa aja sih. Nah, itu lebih enak disampaikan dengan yang sama yang diucapin anak perempuan tadi ya. Jadi Dedi, sekolah kita akan ikut lomba sekolah sehat. Kalau kamu jadi Dedi langsung paham ya, oh berarti sekolah kita mau ikut lomba sekolah sehat. Langsung Dedi bilang, wah berarti kita harus mempersiapkan diri dengan bekerja bakti. Itu tanggapan yang diucapkan Dedi ketika mendengar kalimat pemberitahuan yang disampaikan oleh temennya ya. Berarti mana Dedi paham tidak? Paham. Kenapa paham yang disampaikan pemberitahuan? Karena kalimatnya jelas dan tidak terbelit-belit ya, langsung ya. Misalnya ada lagi ibu kita bilang, Salma, besok ayah akan pergi kerja ke Kalimantan misalnya. Nah itu langsung Salma tahu, oh ayah akan pergi berapa lama misalnya atau apa, itu jelas ya. Misalnya lagi adiknya, kakaknya bilang ke adiknya, contoh yang lainnya, adek besok, bukan besok, adek hari ini kita makan buah mangga. Nah itu jelas ya, jadi adiknya paham, oh hari ini kita makannya buah mangga, bukan buah yang lain ya. Itu langsung jelas. Akan beda ceritanya kalau kalimat pemberitahuan yang kita sampaikan tidak jelas sama berbelit-belit. Misalnya, adek di pasar itu ada sapinya sudah dipotong jadi daging. Di dekat toko daging itu ada toko buah. Di toko buahnya ada buah-buahan aneka rupa. Di situ ada mangganya macam-macam warnanya. Kemudian kita hari ini karena di pasar banyak mangga, kita juga hari ini makan mangga. Kalau kamu jadi adiknya bilang pusing gitu ya, karena ngomongnya berbelit-belit ya. Jadi salah satu hal yang harus dilakukan ketika atau diucapkan ketika kita memberitahukan suatu kalimat pemberitahuan itu harus jelas dan tidak terbelit-belit ya. Langsung aja, udah adek, hari ini kita akan makan buah mangga. Kalau kamu jadi adiknya tanggapannya gimana? Wah asik, gitu aja udah boleh ya. Atau wah seneng banget, itu buah kesukaanku, itu juga boleh ya. Jadi tidak harus yang kalimatnya yang berbelit-belit. Sudah jelas ya? Selain ungkapan yang kemarin sudah dipelajari, hari ini kita belajar tentang kalimat ungkapan pemberitahuan ya. Harus jelas, kemudian tidak terbelit-belit kata-katanya, kemudian diakhiri dengan titik ya. Kemudian di sini ada juga membedakan ungkapan pemberitahuan dan tanggapannya. Ada caranya Bu? Ada ya. Kita baca bareng-bareng, nanti kalau ada yang kurang jelas bisa ditanyakan ya. Sekarang dengarkan dulu penjelasannya ya. Yang pertama, ketika memperoleh suatu pemberitahuan, cobalah untuk menemukan inti dari pemberitahuan tersebut. Jelas ya? Jadi kita kalau ada orang ngomong itu, biasakan untuk mendengarkan dengan baik. Maksudnya apa sih omongannya ya? Makanya ini kalau untuk anak-anak tuh harus dibiasakan ya. Jadi termasuk anak-anak kelas 1 di Insan Taqwa ya. Ketika ada orang lain berbicara itu harus didengarkan ya, tidak ngomong sendiri. Ataupun kalau sekarang yang suka bikin sedih, ada orang ngomong kitanya main HP ya, jadi kurang paham ya. Tadi ngomong apa sih? Misalnya nanti ketika sudah sekolah tatap muka, ketika ada pemberitahuan yang guru sampaikan, kita harus dengarkan ya, tidak main-main sendiri atau mengobrol sendiri. Kalau kita mengobrol sendiri, akhirnya kita tidak paham, pas ditanyain bundanya di rumah. Ataupun misalnya seperti ini aja yang paling gampang, karena belum sekolah di tatap muka ya. Jadi misalnya contohnya bundanya bilang ngasih pemberitahuan, ketika di warung kamu beli cabenya misalnya 10.000. Nah karena kita pas dengerin bundanya itu kurang baik, ataupun sambil tidak konsentrasi, atau sambil mainan HP ataupun yang lain, akhirnya kita dengernya bundanya kayaknya Bu berapa ribu ya, karena kita mau nanya lagi, udah misalnya sudah pergi jauh, ini beli cabenya 100.000. Wah kebanyakan ya.
Jadi ketika kita mendengarkan apa yang diucapkan orang lain itu harus didengarkan dengan baik agar kita bisa menemukan inti dari pemberitahuan atau maksud yang diberitahukan itu ya. Tadi yang contoh tadi yang ini belum ya. Yang ini ketika kita dengar kalimatnya, jadi sekolah kita akan mengikuti lomba sekolah sehat. Kita langsung paham ya bahwa sekolah kita akan ikut lomba. Kalau ikut lomba itu pasti dinilai. Yang dinilai apa? Namanya lomba kebersihan sekolah sehat, pasti yang dinilai sekolahnya sehat atau tidak. Sekolah sehat itu seperti apa? Harus bersih, tidak ada sampah berserakan, ruang kelasnya udaranya sirkulasinya baik. Pasti ada kriterianya, langsung kita walaupun kata-katanya sederhana kita langsung paham. Oh, langsung, karena kita ketika temannya ngomong suatu kalimat pemberitahuan, kita mendengarkan, jadi intinya langsung paham ya. Yang kedua, dengan mengetahui inti pemberitahuan, kita akan lebih mudah memberikan tanggapan. Ini jelas ya. Ketika temannya ngomong besok sekolah kita akan ikut lomba sekolah sehat, kita langsung ketemu intinya. Oh, sekolah kita akan ikut lomba. Sekolah kita akan ikut lomba. Langsung kita bisa ngasih tanggapan. Wah, berarti kita harus kerja bakti membersihkan sekolah, ataupun wah itu bagus agar semua siswa menjaga kebersihan misalnya, atau wah itu bagus untuk sekolah kita agar bisa jadi contoh untuk sekolah lain, ataupun kalau ikut lomba sekolah kita jadi semua siswa terbiasa untuk menjaga kesehatan. Itu jadi intinya langsung ditangkap sama kita ya. Yang ketiga, jika pemberitahuan belum dipahami akan sulit untuk memberikan tanggapan jelas ya. Seperti kita ngomong sendiri sama teman atau sama kakak atau sama adiknya atau sama orang tua. Kalau kita ketika orang tua ngasih nasihat atau apa, kitanya tidak begitu memperhatikan omongan orang tua, intinya kita tidak bisa terima atau pahami, akhirnya kita salah ngasih tanggapan. Bilang bundanya misalnya, adek hari ini kamu memakai seragam olahraga karena kita akan ada penilaian di pelajaran, misalnya seperti itu. Tapi karena kita karena kita nggak mendengarkan saat orang tua memberi info pemberitahuan tadi, akhirnya kita dengarnya apa? Kita mau ikut olahraga. Yang orang tuanya bilang mau penilaian olahraga di rumah, misalnya kita karena kurang paham, kita bayanginnya mau olahraga yang jogging atau lari-lari di tempat yang jauh atau ikut acara di tempat yang jauh, karena kita tidak mendengarkan ya. Ataupun contoh lainnya misalnya orang tua bilang ketika saat pulang mengaji hujan, kamu harus menunggu ya hujan reda misalnya. Karena kita saat ibunya bicara kita nggak mendengarkan langsung, akhirnya kita apa? Dengarnya kalau hujan kita boleh main hujan-hujanan, nggak usah menunggu reda gitu. Akhirnya salah paham ya. Itu makanya salah satu hal yang harus kita biasakan ketika ada orang lain yang berbicara, apapun yang dibicarakan itu harus didengarkan ya. Kalau kita sudah mendengar, baru ketika orang lain sudah berbicara, kita kasih tanggapan, apa tanggapannya, atau kalaupun kurang jelas bisa kita tanyakan ulang, tapi dibiasakan untuk mendengarkan ucapan yang disampaikan orang lain ya. Itu salah satu hal yang harus kita lakukan untuk memahami kalimat pemberitahuan tadi, apa? Mendengarkan dengan jelas agar inti pemberitahuannya bisa kita pahami. Kemudian setelah itu baru kita memberikan tanggapan. Nah, selanjutnya di sini juga ada ya menuliskan ungkapan pemberitahuan dan tanggapan. Yang pertama atau bagian yang ungkapannya, ungkapan pemberitahuan berisi sebuah pemberitahuan jelas ya. Kalau berisi pertanyaan itu namanya kalimat pertanyaan ya. Kalau berisi tentang perintah itu namanya kalimat perintah. Kalau berisi tentang cara melakukan sesuatu itu namanya kalimat
petunjuk ya. Kalau pemberitahuan pasti isinya tentang sebuah pemberitahuan ya, sesuatu yang ingin kita tahu ya. Kemudian penulisan pemberitahuan diakhiri dengan tanda titik. Ingat-ingat ya, harus diakhiri dengan tanda titik. Kalau diakhiri dengan tanda tanya, namanya kalimat tanya. Kalau diakhiri dengan tanda perintah, itu namanya kalimat perintah ya. Kalau diakhiri dengan tanda titik, itu namanya kalimat pemberitahuan. Misalnya apa? Hari Senin masuk jam 7, kasih titik, itu namanya kalimat pemberitahuan ya. Hari Sabtu sore ada kerja bakti, dikasih tanda titik, itu namanya kalimat pemberitahuan ya. Kemudian ungkapan pemberitahuan ditulis dengan singkat ya, agar kenapa ditulis agar jelas ya. Kalau ditulisnya panjang-panjang, akhirnya malah nggak paham ya, orang lain tidak jadi pemberitahuan, itu namanya kalimat pemusingan ya. Orang lain pusing karena nulisnya panjang banget ya. Nulisnya sedikit saja, yang penting jelas ya, singkat dan sederhana saja. Kemudian bahasa yang digunakan jelas dan sederhana ya. Jelas ya, ketika kita mau berbicara dengan anak kecil ya, cara bicaranya jangan disamakan ketika kita misalnya kita ngomong dengan teman yang usianya sama kayak kita 7 tahun, ataupun ketika berbicara dengan anak usia kakak-kakak 10 tahun, itu ada bedanya juga ya. Harus yang bahasanya sederhana saja. Jadi ketika kita ngomong dengan teman kita yang usianya sama dengan kita, yang ngomongnya biasa saja, yang sederhana ya. Berapa harga mainanmu? Misalnya kamu tanya seperti itu, temenmu ngasih jawabannya harganya 2 miliar rupiah gitu kan, temennya malah bahasanya kurang sederhana, melebih-lebihkan ya. Misalnya kamu ngasih pemberitahuan ke teman juga cukup bahasanya sederhana. Kata mamaku besok ada imunisasi di sekolah, itu jelas ya. Kamu tidak usah ngomong yang berbelit-belit ataupun yang bahasanya temenmu nggak bisa, karena besok itu ada ini, akhirnya kita akan diimunisasi, rasanya seperti apa, ininya apa, sakitnya kayak digigit harimau, itu malah tidak sederhana, itu berlebih-lebihkan ya. Cukup yang sederhana saja. Kemudian bahasanya juga yang jelas ya, bahasa harian yang sederhana yang kita biasa pakai ya. Kemudian cara menuliskan ungkapannya seperti apa? Ungkapan tanggapannya ada. Tanggapan dapat berupa pendapat ya. Misalnya nih, ayahnya bilang ketika libur lebaran kita akan pulang kampung. Itu kan kalimat pemberitahuan ya. Jadi ada ayahnya bilang kita mau pulang kampung saat lebaran. Nah, misalnya kita mau ngasih tanggapannya boleh macam-macam, boleh 3 hal. Pendapat, bilang wah aku setuju, itu pendapat namanya, atau itu persetujuan, ataupun boleh ayah, tapi sebaiknya kita pulang kampungnya lebaran kedua, itu misalnya, itu pendapat ya. Ataupun persetujuan, contohnya wah aku setuju sekali karena pasti akan menyenangkan, itu boleh. Ataupun pertanyaan, misalnya ayahnya bilang besok kita lebaran akan pulang kampung, terus kita boleh misalnya ngasih tanggapannya berupa pertanyaan, kemana kita akan pulang kampungnya, ke kampung ayahnya atau ke kampung mamahnya, misalnya seperti itu namanya pertanyaan ya. Jadi tanggapan itu boleh berisi pendapat ataupun persetujuan ataupun pertanyaan ya. Selanjutnya tanggapan disampaikan dengan santun. Santun itu apa? Baik ya. Kalaupun kamu setuju, ya kamu ngomongnya baik ya. Oke, baiklah, terima kasih, saya setuju, ataupun apa. Kalaupun nggak setuju, nggak boleh ngomongnya nggak mau pokoknya no, misalnya, atau sambil marah-marah, atau sambil bahasanya yang keras, kasar, atau bahasa-bahasa yang tidak sopan atau tidak enak digunakan. Jadi ngomongnya harus santun. Misalnya tadi ya, teman kita yang bicara sekolah kita akan ikut lomba sekolah sehat, kamu ngasih tanggapan, wah aku setuju, boleh. Ataupun ngasih pendapat, berarti sekolah kita harus
lebih menjaga kebersihan, itu pendapat. Ataupun pertanyaan, misalnya bagaimana cara mengikutinya, itu namanya pertanyaan ya, tanggapan yang berupa pertanyaan. Itu harus disampaikan semuanya dengan bahasa yang santun. Kalaupun kamu tidak setuju, misalnya jangan ngomong nggak usah lah, males banget lah ikut lomba segala, bikin capek, nggak ada hadiahnya juga paling piala, tidak bisa dimakan ya. Bukan seperti itu tidak sopan dan tidak santun ya, kedengarannya tidak enak di telinga ya. Kalaupun kamu tidak setuju, misalnya kita tidak usah ikut lomba dulu karena semuanya masih sekolah di rumah. Nah, itu lebih bagus, lebih enak didengar daripada mengeluarkan tanggapan yang tidak sopan atau menyakiti orang yang memberikan kalimat pemberitahuan. Seperti itu ya. Nanti semoga setelah Bu Fani jelaskan semuanya sudah paham kalimat apa yang dimaksud dengan kalimat pemberitahuan, caranya seperti apa, ketika kita menyampaikan apa saja yang bisa digunakan sebagai tanda kalau kalimat itu kalimat pemberitahuan ya. Kemudian diakhiri dengan tanda baca apa kalau kalimat pemberitahuan itu. Kalimat pemberitahuan diakhiri dengan titik ya. Kemudian apa aja jenisnya, tanggapan itu ada, bisa pendapat, bisa persetujuan, bisa dengan pertanyaan ya. Dan yang paling penting setiap kita berbicara harus dengan santun dan baik ya, bahasanya baik, santun, yang lembut ya. Tidak boleh berucap atau berkata-kata yang menyakiti atau membentak ya. Diingat-ingat ya. Mungkin seperti itu dari Bu Fani. Setelah ini kalian silahkan mengerjakan buku paket kalian untuk latihan akhir subtemanya, karena sedang PTS ya hari ini ya. Nah, tidak usah, tetap dikerjakan agar tangan kita sama semangat kita tetap terjaga ya. Jadi tetap dikerjakan, tetapi tidak usah dikirim ya, cukup diparaf sama mama atau ayahnya di rumah. Begitu ya. Ingat, dikerjakan latihan akhir subtema. Begitu Bu Fani, ucapkan terima kasih sudah mendengarkan dengan baik hari ini, sudah belajar dengan baik hari ini. Ingat, tetap jaga kesehatannya, semangatnya ya, karena dengan bersungguh-sungguh kita belajar, kita akan mencapai cita-cita kita insya Allah ya, dengan jadi anak yang baik, yang menurut sama ayahnya sama bundanya, itu insya Allah kita akan selalu diberkahi sama Allah ya. Ingat selalu jaga kesehatan di rumah ya, agar kalau kita sehat insya Allah kita mudah untuk belajar ya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.